Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kami ingin mengangkat isu yang terlihat teknis, namun sebenarnya ada unsur politis, yaitu kaitannya perbedaan angka kemiskinan antara BPS, versi BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai representasi pemerintah Indonesia, dan juga versi Bank Dunia sebagai lembaga internasional. Kami ingin memfokuskan bahwa analisis ini bukan untuk menilai benar salah, namun demikian kami ingin melihat bagaimana angka tersebut dikomunikasikan, kemudian bagaimana maknanya dibentuk, bagaimana publik diarahkan untuk memahami kemiskinan. Untuk itu kami coba menggunakan dua pendekatan teoritis utama, yaitu political public relation dari Kara Alaimo dan juga strategic framing dari Kirk Halahan. Kemudian kaitannya dengan kemiskinan, bahwa topik ini selalu menjadi isu sentral dalam pemerintahan modern karena menyentuh langsung kehidupan warga negara. Dalam konteks Indonesia, angka kemiskinan sering dijadikan indikator keberhasilan atau sebaliknya menjadi indikator kegagalan suatu pemerintahan, baik pemerintah itu sendiri maupun oleh publik dan juga oposisi. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca COVID, pemerintah secara rutin menyampaikan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan berdasarkan data BPS. Namun di saat yang sama, Bank Dunia merilis laporan yang menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia jauh lebih tinggi jika menggunakan standar global. Dan perbedaan inilah kemudian berkembang menjadi perdebatan publik yang luas, menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal data, namun juga soal komunikasi dan juga persepsi. Kasus ini menjadi signifikan karena angka kemiskinan bukan sekedar angka di atas kertas. Angka ini digunakan oleh Presiden di saat pidato dalam sejumlah kesempatan yang formal, resmi, dokumen perencanaan nasional, laporan kinerja pemerintahan, bahkan menjadi bahan perdebatan politik. Ketika pemerintah menyampaikan kemiskinan menurun, pesan yang ini disampaikan adalah bahwa kebijakan berjalan efektif dan negara hadir bagi rakyat. Namun sebaliknya, ketika muncul angka yang lebih tinggi dari Bank Dunia, maka muncul pertanyaan tentang kejujuran, muncul pertanyaan juga tentang transparansi, dan juga ada juga muncul pertanyaan tentang bagaimana keberpihakan kebijakan. Oleh karenanya, perbedaan angka ini menjadi arena kontestasi legitimasi politik. Dalam kasus ini, kami melihat bahwa banyak aktor yang terlibat. Pemerintah Indonesia, khususnya BPS, berperan sebagai produsen data resmi sekaligus komunikator utama pemerintah. Bank Dunia hadir sebagai aktor eksternal dengan otoritas keilmuan global. Di luar itu, media massa berfungsi sebagai perantara yang menyebarkan dan menafsirkan pesan, sementara akademisi, LSM, masyarakat media sosial ikut membangun interpretasi alternatif. Arena komunikasinya juga berlapis, mulai dari konferensi pers, berita media, hingga diskusi singkat dan juga di media sosial. Kondisi ini membuat pesan tentang kemiskinan menjadi terfragmentasi dan sulit untuk dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Kita coba mulai mengulas kerangka teoritis Political Public Relation Alaimo, bahwa Kara Alaimo menjelaskan Political Public Relation adalah praktik strategis yang digunakan aktor politik untuk membangun hubungan, reputasi, dan dukungan publik melalui komunikasi. Di era media sosial, tantangan utama komunikasi politik adalah kecepatan informasi, fragmentasi audiens, dan juga kecenderungan pesan yang disederhanakan. Pemerintah tidak lagi hanya bicara pada satu publik, namun kepada banyak publik dengan tingkat literasi dan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks angka kemiskinan, pemerintah tidak hanya menyampaikan data, namun juga berupaya membingkai data tersebut sebagai bukti keberhasilan atas kebijakan sosialnya.
Kemudian ketika kita bicara tentang teori strategic framing dari Halahan, bahwa Halahan memandang framing sebagai proses strategis dalam komunikasi, di mana komunikator memilih aspek realitas tertentu untuk ditonjolkan dan aspek lain untuk diredam ataupun dihilangkan. Framing bukan manipulasi semata, namun juga bagian tak terpisahkan dari komunikasi karena realitas terlalu kompleks dan untuk disampaikan secara utuh. Dalam komunikasi kebijakan, framing digunakan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai masalah, apa yang dianggap sebagai penyebabnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan pendekatan ini kita dapat melihat angka kemiskinan bukan fakta netral, melainkan hasil dari pilihan komunikasi tertentu. Pemerintah Indonesia membingkai kemiskinan sebagai masalah yang harus dipahami dengan konteks nasional. Dengan menggunakan garis kemiskinan versi BPS, pemerintah menegaskan ukuran kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi domestik. Framing berfungsi untuk mendefinisikan masalah secara spesifik sekaligus menekankan bahwa pemerintah memiliki kendali atas solusi. Dalam istilah Halahan, ini merupakan diagnostic framing dan prognostic framing yang saling terkait karena definisi masalah sekaligus menunjukkan arah daripada solusi. Pemerintah secara konsisten menonjolkan presentasi kemiskinan yang relatif rendah dan tren penurunan dari tahun ke tahun. Angka ini berfungsi sebagai atribut positif yang melekat pada kinerja pemerintah. Namun framing ini juga melibatkan penghilangan aspek lain, misalkan jumlah absolut penduduk miskin. Kemudian perbandingan dengan standar nasionalnya seperti apa juga semacam dihilangkan. Ini menunjukkan statistik bukan hanya alat ukur namun juga bisa menjadi alat komunikasi yang syarat dengan makna politik. Dan kemudian ada counterframe dari Bank Dunia yang menghadirkan pandangan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan global berbasis Purchasing Power Parity, PPP. Dengan pendekatan ini, kemiskinan di Indonesia terlihat sebagai persoalan yang lebih besar dan juga lebih struktural. Framing Bank Dunia tidak secara langsung menyerang pemerintah, namun demikian implikasinya kuat karena menentang narasi keberhasilan. Dalam ruang publik, counterframe ini sering dimaknai sebagai kritik terhadap efektivitas kebijakan sosial nasional. Nah, adapun di sini peran media massa memainkan peran penting dengan menyandingkan dua versi data yang berbeda, seringkali dengan judul yang menekankan konflik. Media sosial mempercepat penyebaran pesan melalui infografis dan juga potongan pernyataan. Namun kompleksitas metodologi sulit disampaikan secara utuh dalam format digital yang singkat. Akibatnya publik sering memahami bahwa isu ini secara hitam putih. Siapa yang dianggap jujur dan siapa yang dianggap menutupi fakta. Dari perspektif political public relation, pemerintah menggunakan penurunan angka kemiskinan sebagai credit framing, yaitu mengaitkan hasil positif dengan kebijakan pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan blame avoidance dengan menyatakan bahwa perbedaan angka hanyalah persoalan metodologi. Strategi ini penting untuk menjaga legitimasi politik, utamanya dalam konteks demokrasi, di mana kinerja pemerintah terus dievaluasi oleh publik. Kemudian, komunikasi kebijakan yang terlalu menekankan keberhasilan beresiko mengabaikan realitas sosial yang masih dihadapi masyarakat miskin. Jika publik merasakan ketidaksesuaian antara angka dan pengalaman hidupnya, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Namun kasus ini juga membuka peluang bagi pemerintah membuka komunikasi dengan menjelaskan bahwa
kemiskinan memiliki banyak indikator dan dimensi, serta membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih edukatif dan juga transparan. Kemudian secara kesimpulannya bahwa perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan juga Bank Dunia menunjukkan bahwa data statistik adalah arena kontestasi makna dan dalam komunikasi politik. Pemerintah menggunakan strategic framing untuk menjaga legitimasi dan reputasi kebijakan, sementara aktor lain menghadirkan counter frame yang menentang narasi tersebut. Di era media sosial, kontestasi ini berlangsung cepat dan seringkali menyederhanakan kompleksitas. Oleh karenanya, komunikasi kebijakan harus dipahami sebagai praktek politik yang menuntut tanggung jawab, transparansi, dan juga sensitivitas terhadap realitas sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan studi kasus perbedaan rilis angka kemiskinan antara BPS dan juga Bank Dunia dilihat atau ditinjau dari dua teori. Kami cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.